kemudian tempat bekerja, ini lokasi ya, kemudian pemerintahan yang merupakan administrasi, media, dan yang terakhir adalah budaya, seni sastra. Saya belum tahu pindah, tunggu sebentar. Gimana cara pindahnya? Oke. Oke. Nah, itu tadi dari Fisman tentang ini 8 tahap itu, evaluasi keterancaman bahasa. Kemudian kita lihat bahwa dengan evaluasi keterancaman bahasa yang ada di sana itu, maka kita bisa melihat kita berada di mana. Nah, pertanyaannya adalah apakah bahasa masih diturunkan ke anak? Itu tadi ranah keluarga. Jadi, oh ya sudah pindah. Nah, kita lihat bahwa dengan Fishman itu ada 8 tahap, kemudian Lewis menggunakan 13 tingkat. Nah, fokusnya adalah di mana bisa terjadi transmisi intergenerasi, ya. Nah, pengembangan dari Lewis dan Simmons itu kita lihat dari kalau menurut yang tadi dari Fishman itu ada 8, maka kita lihat dari Lewis dan Simmons ini ditambah menjadi 13 dan di level 6 ya kita lihat bahwa apabila bahasa kita lihat level internasional 0, kemudian nasional, regional, trade, educational, developing, dan vigorous. Ini apabila misalnya masih berkembang di 5 dan kemudian di 6 itu sudah masuk dalam tahap terancam, apalagi kalau tidak terjadi misalnya pergeseran atau transmisi di level keluarga, maka sudah terancam. Nah, di level 7 maka terjadi yang namanya pergeseran, ya sudah bukan lagi bahasa minoritas yang digunakan, dan ketika level 8 itu maka sudah punah, sudah meribun, sudah mati. Kemudian level 8 itu sudah mendekati tahap extinct, dan kemudian 9 sudah dorman, sudah tidur, dan 10 sudah punah. Nah, ada juga mahasiswa yang mau meneliti bahasa-bahasa ini kayaknya meribun yang Prof. Lukman pernah sampaikan. Tetapi ya pasti ada juga teori-teori khusus yang bisa membangkitkan kembali atau bagaimana. Saya kurang tahu masalah itu. Nah, kemudian ada namanya RLS. Nah, bagaimana membalik situasi dari terancam atau bergeser menjadi bisa misalnya menjadi stabil, ya. Jadi ada teori yang dipaparkan dari si Fisman juga, ada namanya reversing language shift atau pembalikan dari pergeseran bahasa itu. Jadi apakah itu? Itu adalah sebuah strategi sistematis untuk membalikkan pergeseran bahasa dan mengembalikan vitalitas bahasa minoritas. Ini yang menarik, ya, karena ada strategi khusus. Jadi intervensi ini harus dimulai pada tahap yang sesuai dengan kondisi bahasa yang saat ini menurut GIDS, yakni tadi tahap 6, ya. Ini tahap transmisi antara keluarga. Nah, komponen kunci dari RLS ini adalah diagnosis akurat tingkat keterancaman, prioritas pada transmisi intergenerasi, pendekatan berbasis komunitas, dukungan institusi yang bertahap, dan tentu saja komitmen jangka panjang, ya. Nah, kita lihat bagaimana tahap-tahap dari 6 kunci transmisi intergenerasi di rumah yang tadi stage 6, ya. Jadi stage 6 ini adalah paling paling penting untuk mereverse, untuk mengembalikan tahap keterancaman, yakni
kita lihat tadi stage 6 itu adalah keluarga adalah satu-satunya institusi yang dapat memastikan generasi berikutnya menjadi penutur asli bahasa. Jadi keluarga satu-satunya. Ini saya teringat, tapi nantilah kalau misalnya masih ada waktu, ada makalah yang dipaparkan oleh Profesor siapa lagi namanya Ibrahim ya dari Universitas Hairunisa, mantan rektor, ketika Kongres Pra-DPT di Jakarta beberapa hari yang lalu, itu beliau membahas bagaimana keluarga menjadi pembunuh 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 bahasa ya. Nah, sesungguhnya ini relevan sama teori eh, jadi keluarga menjadi pembunuh, tetapi sesungguhnya bahasa juga menjadi penghidup ya, penghidup bahasa. Jadi di sana judul makalahnya adalah belajar bahasa di kampung sendiri. Dan salah satu slide-nya memperlihatkan bagaimana bahasa mati di tangan ibu ya. Jadi ini sangat menarik. Nah, eh reverse language shift itu adalah sebuah strategi yang harus fokus pada pemberdayaan keluarga untuk berbicara bahasa dengan anak-anak mereka. Nah, ketika seorang ibu dan ayah tentu saja tidak lagi berbahasa eh, tidak lagi berbahasa minoritas pada anak-anaknya, maka itu sebetulnya sebuah signal bahwa bahasa minoritas itu akan mati. Ya, jadi sudah tidak berlanjut lagi. Aplikasi untuk bahasa Kaili. Nah, kontes bahasa Kaili di Kota Palu, kita melihat bagaimana karakteristik Kota Palu, pusat pemerintahan dan ekonomi regional, urbanisasinya pesat, konteks multi etnik urban, dan migrasi antar wilayah sangat tinggi. Nah, tekanannya itu adalah dominasi bahasa Indonesia, pendidikan formal hanya dalam bahasa Indonesia, eh, tentu saja terjadi pernikahan antar etnis yang meningkat, sama juga di sini di Bugis, Sulawesi Selatan, dan lingkungan tetangga yang heterogen. Jadi tetangga kita kan macam-macam ya, ada Jawa, ada Bugis, ada apa, ada dan lain sebagainya. Maka tentu saja yang digunakan adalah bahasa mayoritas. Nah, apa yang bisa kita lakukan, apa yang membuat bisa bertahan adalah identitas etnik Kaili masih kuat. Jadi etnik Kaili masih kuat. Kemudian konsentrasi demografis di Palu masih di sana. Kemudian tradisi budaya dan upacara adat masih hidup. Penutur generasi tua masih lancar berbicara. Dan sekarang adalah kita semua atau generasi tuanya atau ahli-ahli linguistiknya sadar akan ancaman pergeseran. Nah, pola penggunaan bahasa Kaili Perana menurut hasil browsing saya, maka terlihat bahwa keluarga itu sudah menurun sekitar 60%. Jadi pola penggunaan bahasa Kaili Perana itu 60% sudah turun. Kemudian ketetanggaan sudah 40%, ya, sudah keagamaan 50% stabil, dan pendidikan sudah sangat rendah, sisa 5%. Jadi bahasa Kaili sisa digunakan 5%, pekerjaan sisa 20%, dan pemerintahan 2%, hampir sudah tidak menggunakan bahasa Kaili. Dan kemudian budaya masih kuat, ya masih menggunakan 70%. Yang jadi kita melihat bahwa keluarga penggunaan bahasa Kailinya masih 60% ya, dan budayanya masih 70%. Berarti kalah ya antara keluarga sama budaya. Nah, kita melihat bagaimana kerangka 6 tadi, yang 6B menuju ke 7, kepada bagaimana pemertahanan itu ya menuju kepada pergeseran.
keterancaman menuju kepada pergeseran. Titik kritisnya tetapi belum lambat ya, belum terlambat ya. Jadi keterancaman menuju kepada pergeseran. Nah, kita lihat indikatornya adalah transmisi intergenerasi ya, melemah ya. Kita melihat transmisi intergenerasi melemah, generasi muda mungkin sudah kurang fasih dan dominasi bahasa Indonesia di ranah formal. Nah, situasi bahasa Kaili itu masih ada transmisi di bagian keluarga, tradisi, budaya masih hidup. Tetapi negatifnya sudah banyak keluarga yang beralih ke bahasa Indonesia. Anak muda tidak fasih lagi dan ancaman apabila tidak ada intervensi akan cepat bergeser ke level 8. Yang tadi kita lihat level 8 bagaimana sudah bahaya ya. Nah, kemudian strategi reverse language shift itu jadi pemutar balikan bagaimana keadaan yang bergeser itu menjadi bertahan. Prioritas satu adalah tentu saja memperkuat transmisi intergenerasi. Jadi level 6. Jadi perkuat transmisi intergenerasi. Tidak ada pilihan lain kecuali hanya fokus pada pemberdayaan keluarga untuk berbicara bahasa Kaili dengan anak-anak. Ini yang paling prioritasnya. Jadi untuk mereverse, untuk mengembalikan pergeseran itu, yang paling inti dari ini adalah memberdayakan keluarga. Ya, programnya adalah intergenerasi. Jadi ada aktivitas misalnya kakek nenek dan cucu, kakek nenek misalnya. Jadi kita mungkin merekam cerita personal. Ada sesi bercerita yang tentu saja seperti zaman dulu, ya sekarang kan sudah listrik semua. Jadi dulu itu kan ada disebut sebagai misalnya bulan purnama ya. Di sesi bulan purnama itu biasanya sih orang tua dan anak-anak berkumpul di satu tempat, biasanya di beranda, ya istilah bahasa Kaili saya tidak tahu. Tapi kalau di kampung saya itu lego-lego ya. Jadi duduk di lego-lego, kemudian orang tua, nenek, anak-anak saling bercerita. Nah, di situ sebetulnya adalah suatu session yang bagaimana transmisi antar generasi. Jadi ini diperkuat kembali untuk mereverse language shift itu. Ya, jadi kemudian perhatian khusus antar etnis, dukungan untuk keluarga dengan hanya satu orang tua penutur Kaili. Ya, jadi misalnya kita harus mendukung, jadi harus perhatian khusus antara pernikahan antara etnis, bahwa kita mendukung satu orang tua, satu penutur Kaili, misalnya strategi khusus untuk kontes campuran. Jadi ada namanya one parents, one language, ya. Itu nanti mungkin ada di belakang, saya kira. Jadi kemudian berikutnya adalah language nest, jadi kelompok bermain atau PAUD berbahasa Kaili dengan penutur secara lancar sebagai mentor. Jadi di sekolah-sekolah sebelum TK itu guru-guru mesti berbahasa Kaili, bercerita bahasa Kaili. Jadi jangan misalnya justru berbahasa Mayor. Ya, itu salah satu taktik juga. Jadi kan untuk anak-anak ya yang baru memang tahap pembentukan bahasa, pemrolehan bahasa pada umur-umur 3 tahun, 3 tahun anak-anak kan biasa sudah di apa namanya dititipkan di kelompok bermain itu guru-gurunya mesti berbahasa Kaili. Ini mesti ya. Jadi harus demikian. Kemudian dukungan orang tua, kampanye kesadaran. Jadi mesti ada kampanye dari intervensi dari pemerintah, ada kampanye kesadaran, ada pelatihan FLP, Family Language Policy. Jadi ini FLP, Family Language Policy ya. Jadi bagaimana kebijakan bahasa untuk keluarga. Kemudian tentu saja kita-kita ini sebagai misalnya orang yang sadar akan pentingnya bahasa ibu itu, maka membuat proyek-proyek sumber daya edukatif.
Jadi mungkin apa namanya pertemuan kita ini bisa menjadi sumber alasan juga untuk proyek berikutnya. Saya kira demikian. Nah, tantangan dan peluang ya. Kita sudah dengar, saya sudah sebutkan tadi bahwa tantangan utama adalah bahasa Indonesia sangat kuat, kemudian kurang dukungan institusi yang formal, tapi insya Allah dengan kami kemarin waktu eh, Kongres Pra DPT, jadi diskusi terpumpun untuk Kongres Bahasa Daerah seluruh Indonesia itu dibicarakan hal ini bahwa harus ada dukungan formal dari pemerintah. Itu kami sudah usulkan dan insya Allah ini berubah dan ini adalah angin segar ya yang sangat akan semoga ditindaklanjuti oleh pemerintah. Nah, tantangan utamanya adalah sikap bahasa eh, bahasa Kaili dianggap kurang bergensi ya. Jadi kan wajar lah itu. Ini berterima di bahasa Bugis juga demikian. Penutur-penutur anak-anak kita menganggap berbahasa daerah itu kurang bergensi. Kemudian urbanisasi mengurangi kesempatan penggunaan ya. Jadi banyaknya orang yang datang, banyaknya urban ya, sehingga eh, kita berbahasa mayor sesungguhnya ini karena kita merasa tidak enak ya kalau kita berbahasa yang orang lain tidak paham ya. Dan kemudian peluang apa tantangan lainnya itu adalah pernikahan antar etnik, ini kita paham juga ya. Dan kemudian yang kita bisa kembangkan adalah keterbatasan sumber daya, misalnya materi edukatif, misalnya buku cerita dan seterusnya ya bisa konten daring maupun luring ya. Ya ini kita bisa nanti ke depan semakin meningkat. Seperti misalnya tadi bahasa Bugis sudah mulai diteliti untuk masuk ke dalam ChatGPT, bukan masuk ke ChatGPT, tapi membuat aplikasi semacam ChatGPT. Kemudian peluangnya tentu saja identitasnya Kylie masih kuat ya. Konsentrasi demografis di Palu dan sekitar dan tradisi budaya dan upacara adat masih hidup sampai sekarang. Kemudian teknologi digital untuk konten bahasa Kaili. Jadi ini tadi yang saya sebutkan bahwa daringnya. Jadi kita bisa membuat konten digital, bisa komunitas membuat konten digital, dan ini tentu saja akan menjadi basis kuat untuk menjadi peluang bagaimana mempertahankan bahasa Kaili dan penutur yang penutur bahasa Kaili berpendidikan tinggi, ya. Kemudian kesadaran akan ancaman pergeseran, ya. Jadi kita ini sudah sadar, jadi kita belajar ya bagaimana ini. Nah, kesimpulan dari ini adalah domain analisis, merasakan domain analisis itu memungkinkan kita memetakan pola penggunaan bahasa di berbagai ranah sosial dan mengidentifikasi di mana pergeseran dimulai. Ya, dari yang tadi yang saya paparkan ada 8 itu, dan maka kita sudah bisa mengidentifikasi di mana pergeseran dimulai. Tadi yang saya berikan itu adalah hasil browsing, tapi sesungguhnya kenyataan bisa saja berbeda ya. Kemudian masalah GIDS ini dan EGIDS ini ada skala terstandar untuk mendiagnosis tingkat keterancaman bahasa dan akurat. Jadi ini diberikan oleh Fishman bagaimana keterancaman itu ya. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada transmisi intergenerasi. Yang tentu saja setelah melihat membaca domain analisis, membaca GIDS, maka kita melihat bahwa yang paling urgen dilakukan adalah fokus pada transmisi intergenerasi. Dan yang keempat adalah RL strategis, yakni reverse language strategis itu adalah shift ya, reverse language shift. Jadi bagaimana mengembalikan pergeseran bahasa menjadi stabil. Nah, ini ada panduan praktis untuk intervensi yang efektif dan realistis. Kita lihat bahwa implikasinya untuk bahasa Kaili bahwa situasi kritis tetapi belum terlambat. Jadi level 6B sampai 7 adalah jendela peluang untuk intervensi efektif. Kemudian prioritas pada ranah keluarga,
memperkuat transmisi, kemudian pendekatan berbasis komunitas, ya dimulai dari bawah misalnya, dan kemudian komitmen jangka panjang. Ini tentu saja memerlukan komitmen generasi 20 sampai 30 tahun untuk hasil signifikan. Ini tentu saja intervensi dari pemerintah juga yang seperti akan dilakukan pemerintah. Semoga usulan kita diterima. Oke, saya kira demikian. Eh, saya kira mungkin sebelum saya pindah ke makalah kedua, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan dulu pada ini, pada tahap ini. Iya, ya, baik. Terima kasih Prof atas penjelasannya luar biasa tentang transmisi bahasa dalam ranah keluarga. Selanjutnya mungkin ada masukan dari Pak Dr. Mukrim dari Tadulako, Pak. Disilahkan Pak Dokter. Baik, makasih Pak Tamrin. Mungkin bukan masukan ya, tapi Ya, mungkin pertanyaan sedikit. Tadi ya saya silakan tertarik Pak dengan, Mukrim. ya, dengan apa namanya FLP ini. Jadi memang kalau saya lihat, kebetulan saya penutur bahasa Kaili dan tinggal di satu komunitas penutur yang kebanyakan berbahasa Kaili, agak ke pinggiran dia. Dan memang fenomena orang tua berbahasa eh, mayoritas bahasa Indonesia itu di kalangan rumah tangga itu nampak berdampak terhadap eh, apa ya anak-anak penutur Kaili itu sudah tidak bisa lagi berbahasa bahasa ibunya. Itu terlihat di keluarga saya sendiri. Eh, Anak-anak sampai umur kuliah itu sudah tidak bisa lagi mereka. Nah, karena memang tadi itu saya lihat amatan saya bahwa di bahasa Indonesia yang digunakan dibanding bahasa bahasa Kaili itu sendiri. Saya melihat ini Prof, apakah bisa kebijakan mulai FLP itu bisa dilakukan secara top down umpamanya. Umpamanya ada kebijakan dari apakah perwali, peraturan wali kota ataupun peraturan DPRD kota untuk menyarankan orang tua menggunakan bahasa itu. Karena kalau tidak kesadaran kolektif yang dibangun mungkin agak susah. Kalau umpamanya tadi kita FLP apa namanya untuk anggaplah pengabdian atau penyuluhan secara secara apa ya parsial ya, mungkin di daerah tertentu mungkin bisa juga untuk pengabdian itu bagus. Tapi apakah bisa itu dilakukan kesadaran kolektif? Nah, kita harus stop down sedikit gitu. Jikalau ini tidak dilakukan, saya berpikir agak susah ya ke depan untuk apalagi apa ya, anak-anak muda ke depan itu atau orang tua muda ke depan mungkin saya tidak peduli juga dengan bahasa ibunya. Saya tertarik mungkin ini satu pengalaman waktu di New Zealand itu kenapa bahasa Maori sangat apa ya sangat eh, bisa dipertahankan karena memang di kalangan apa ada ini apa ada intervensi pemerintah saya lihat selain bahasa orang Maori sendiri yang memang dia ingin bahasanya itu menjadi sebuah apa ya sebuah bahasa yang perlu dipelajari orang luar. Nah, waktu itu kami di sana anak-anak saya itu belajar bahasa Maori juga karena itu di apa di lewat lagu, lewat iya banyak lagunya itu bahasa Maori dan kemudian penamaan-penamaan jalan ataupun nama kantor itu semua ada dua bahasa Inggris. Nah, itu berarti ada dukungan dari atas ya. Betul. Sehingga bahasa Maori itu sangat apa ya mungkin bisa language maintenance-nya bagus sekali di sana. Seperti itu Prof mungkin Ya. ya.
Ini dalam bayangan saya saja Ya, ya, sebagai ya. pemerhati. Ya, Baik, makasih. ya. Terima kasih banyak, Pak. Ini tentu sangat pertanyaan yang sangat menggali ya, luar biasa, Pak Mukrim. Tentu saja secara logika itu pasti bisa ya dari segi apa namanya top down ya. Tetapi itu hanya bersifat sesungguhnya pendukung. Menurut Fishman, apabila di keluarga sendiri sudah tidak menggunakannya, maka sesungguhnya eh, upaya lain tidak ada artinya. Ya, jadi itu kata-kata dari Fishman, bukan saya, bahwa kalau misalnya eh, keluarga sendiri sudah tidak menggunakan, maka di luar itu yang pendukung itu tidak ada artinya. Nah, Bapak sendiri tadi kemukakan bahwa di Australia pengalamannya bahasa Maori dan bahkan anaknya juga berbahasa Maori di keluarga, itu artinya kesadaran di dalam keluarga itu sendiri. Jadi sudah jadi upaya mungkin yang tadinya diterapkan oleh pemerintah bahwa harus sehingga dalam keluarga menjadi tergerak sadar. Jadi bagaimana kita ini yang sesungguhnya memahami bahwa hilangnya sebuah bahasa mengakibatkan hilangnya budaya, hilangnya banyak hal, ya, identitas dan sebagainya, maka itu bisa menjadi tekanan kepada mungkin dengan banyaknya kita sadar untuk bicara tentang pemertahanan dan pergeseran dan kemudian bahayanya, sehingga pemerintah juga bisa betul memberikan kebijakan yang tadi FLP itu kebijakan yang untuk menuju kepada keluarga dan kemudian menjadi keluar kembali. Jadi sesungguhnya dalam hal ini eh, di keluarga adalah intinya, karena di dalam keluarga itu ada dua, ada vigoros, artinya masih terpakai bahasa eh, minoritas itu di dalamnya, dan yang terancam sudah tidak terpakai bahasa minoritas itu di dalamnya. Jadi kalau terpakai berarti oh masih masih bagus, sisa dipertahankan. Ya, tapi kalau sudah tidak lagi, maka itu berarti sudah menuju ke hal yang akan bergeser. Ya, jadi sangat memungkinkan, Pak. Cuma tapi kalau tidak dipakai di keluarga, ya sebuah usaha yang agak sangat lambat pergeserannya. Kembali RLS-nya itu tadi, reverse language shift-nya berlambat. Baik, Prof. Satu lagi mungkin, saya belum membaca ada riset-riset yang dilakukan di Palu ini, bagaimana melihat penggunaan bahasa ibu oleh orang tua terhadap anaknya. Apakah ini bisa menjadi riset awal juga bagi tim ini juga untuk melihat di kawasan tertentu, mungkin satu kecamatan atau di mana konsentrasi penutur bahasa Aili itu berada, melihat bagaimana sikap bahasa ya orang tua terhadap anaknya atau penggunaan bahasa itu. Saya belum lihat, sebelum baca selama ini, jadi Iya, yang ada itu kayak bagaimana pengajaran bahasa Kaili di sekolah formal itu ada beberapa tulisan saya lihat. Tapi kalau riset seperti itu kayaknya belum ada, Prof. iya. Apakah itu perlu dilakukan oleh tim ini juga umpamanya ke depan? Oh ya, untuk ke depan ya. Ya, saya Ya, kira itu sangat penting, Pak, sebagai penelitian awal menjadi latar belakang eh, bagaimana supaya misalnya terjadi suatu level top down itu. Jadi kita mengusulkan bahwa dengan fenomena sosial yang kita lihat bahwa sudah terjadi misalnya penurunan penggunaan bahasa Kaili 60%, sisa 60% yang menggunakan ketetanggaan sisa 40%. Misalnya itu suatu fondasi yang kuat untuk mengusulkan untuk melihat eh, di lokasi-lokasi mana perlu misalnya menjadi ranah RLS itu, reverse language shift itu. Jadi itu tentu sebuah eh, alasan yang sangat bagus, dan mungkin kita bisa melihat nanti signifikansinya apa yang bisa kita lakukan
bagaimana membuat suatu strategi supaya bahasa ini justru menjadi kuat. Iya. Terima kasih, Prof. Kalau di Unhas ya, terima kasih banyak juga. Kalau di Unhas masih memang dalam tahap misalnya bahasa Bugis di daerah Makassar itu ada disertasi, ada juga skripsi saya lihat, dan itu bimbingan dari Prof. Lukman ya. Dan itu rata-rata memang karena dari temuan itu memperlihatkan bahwa keluarga itu atau banyak keluarga di situ di dalam yang terkonsentrasi di dalam suatu komunitas itu masih banyak menggunakan baca-baca doang misalnya bahasa Bugis. Jadi masih banyak ada upacara-upacaranya masih seperti yang dulu dan itu masih dipertahankan. Jadi itulah yang buat bertahan. Ya, makasih banyak Pak. Semoga saya menjawab pertanyaan. Iya, iya, terima kasih banyak. Iya, baik, Prof. Pak Mukrim, terima kasih, Pak. Selanjutnya, selamat bergabung, Pak Muhtar Marhum, Pak Dr. Muhtar Marhum. Terima Ya, kasih. ini sekadar informasi, Prof. Pak Muhtar Marhum saya katakan bahwa beliau ini adalah Master Pemertahanan Bahasa di Ya Allah, Universitas Tadulako. Masya Ya, Allah. mungkin Prof sudah kenal. Selanjutnya terkait dengan judul Bu Fatina, Pak Dr. Muhtar, mungkin ada masukan sekaitan dengan judul tentang kebijakan pemertahanan bahasa Kaili dalam ranah keluarga. Silakan, Pak Dr. Muhtar. Terima kasih. Saya tertarik presentasinya Ibu Prof. Maaf saya agak lambat tadi ada kegiatan. Eh, Perspektif pemertahanan bahasa dan bagaimana bahasa etnis atau ethnic language, local languages bisa dihidupkan kembali. Namun pandangan saya juga agak lain begini. Dalam hal saya melihat dari perspektif language acquisition dan language learning, Iya. ya, karena kalau bahasa pertama atau mother tongue seperti kita ketahui bersama bahwa bahasa pertama atau orang dalam bahasa Inggris disebut mother tongue, biasa saya buat plesetan Indotang karena mother ibu, tapi tidak ada hubungannya dengan saudaranya Ambotang. Jadi bahasa ibu jelas tidak dipelajari. Idealnya dan faktanya bahasa ibu itu diperoleh, acquiring first language atau mother tongue. Jadi kalau kita menginginkan agar bahasa ibu diajarkan, saya kira dalam konteks pendidikan formal, bahasa ibu atau bahasa pertama sudah banyak yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, incorporating first language to the school curriculum. Dan ini adalah suatu kebijakan bahasa yang top down. Saya kebetulan saya ngambil PhD dalam bidang language policy ya di Australia juga. Jadi sifatnya top down. Sedangkan yang Ibu Fatina ini menarik bottom up dari keluarga. Nah, kalau family language policy dia immerse muncul tahun 2004 yang dikembangkan oleh Bernard Spolsky, ya, orang Yahudi yang lahir besar di New Zealand kemudian balik ke Jerusalem jadi guru besar di Universitas Ilban Bar di Jerusalem kemudian meninggal tahun 2022. Beliau kembangkan ini di New Zealand tempat Pak Mukrim belajar. Kalau saya belajar di Australia S2 S3 dan saya juga mengkaji bahasa terancam punah yaitu bahasa aborigin
dalam perspektif kebijakan bahasa. Nah, kalau kebijakan bahasa jelas terkait dengan perspektif top down, karena dari pemerintah, dari atas perencanaan dan kebijakannya. Dia disebut LPP, Language Policy and Planning. Kalau penelitiannya Ibu Siti Fatina, Family Language Planning, FLP. Menarik ini kalau dipertemukan. Nah, jadi saya kembali ke tadi. Kebanyakan mungkin ada yang salah kaprah bahwa bahasa ibu diajarkan. Ya, betul diajarkan, tapi untuk penutur non-native speaker. Jadi misalnya bahasa Kaili di sini, saya juga meneliti bahasa Kaili dulu ya, dari perspektif pemertahanan bahasa. Tapi bahasa Kaili diajarkan. Kalau saya yang lalu saya teliti di Donggala dengan Sigi, ya dari perspektif tapi top down ya, kurikulum policy, local content ya. Bahasa Kaili diajarkan, tapi hanya tidak semua sekolah dasar. Hanya di Sigi itu juga beberapa sekolah ya. Kemudian di Kabupaten Donggala. Nah, diajarkan dari kelas 4 sampai kelas 5. Sumber bukunya juga terbatas. Yang mengajar juga background-nya bukan dari alumni prodi pendidikan bahasa. Jadi karena mereka native speaker. Nah, kemudian saya kembali. Yang menarik ini, bahasa ibu diajarkan, saya kira bahasa ibu diajarkan untuk penutur. Kalau di Australia misalnya English, teaching English to speakers of other language, namanya TESOL. Kalau ini pengajaran bahasa Kaili untuk penutur bukan orang Kaili, ya. Tapi oleh pemahaman masyarakat awam, bahasa Kaili diajarkan untuk penutur asli. Seharusnya penutur asli dia dihidupkan kembali seperti Joshua Fishman punya teori ya, menghidupkan kembali ya dalam bukunya The Rise and Fall of Ethnic Language. Bagaimana beliau mengeksplorasi Profesor Fishman, Joshua Fishman, supaya bahasa bisa hidup kembali, ya melalui integrasi, melalui penguatan di rumah. Jadi saya kira cocok sekali Ibu Siti Fatina. Kalau saya punya penelitian language policy top down dari pemerintah kan, buat kebijakan dalam bentuk aturan, dalam bentuk perda, ya itu kan semacam mandatory ya, bersifat mandatory. Tapi kalau macam Ibu Fatina, itu muncul dari bawah, bottom up, yang sangat menarik. Dan itu yang dikatakan Ibu Prof tadi, ya dalam buku The Rise and Fall of Ethnic Language, Joshua Fishman, bahwa bagaimana masyarakat melalui keluarga menghidupkan kembali, ya, betul. Kemudian saya tertarik, yang tadi Ibu Prof katakan, saya sudah temukan. Ketika saya meneliti di salah satu kabupaten di Toltoli, ya, ada etnis yang sekarang bahasanya terancam punah, namanya etnis Toltoli. Mereka seperti yang Ibu Prof katakan, bahwa keluarga juga menjadi, kalau Profesor David Crystal katakan, language killer, dalam bukunya Language Death, bahwa ada bahasa pembunuh. Kalau di Australia, saya ingat dibilang bahasa Inggris itu jadi bahasa pembunuh. Bahasa yang membunuh bahasa minoritas aborigin dan bahasa-bahasa di Oceania. Tapi kalau yang tadi Ibu Prof ini menarik, baru saya dengar. Ada family members, anggota keluarga, bisa menjadi pembunuh bahasa minoritas, bahkan bahasa ibu sendiri. Kenapa misalnya tidak menggunakan, tidak jadi transmitter of ethnic language? Yang menarik ini tadi saya katakan, Prof, saya temukan oleh kepala suku, ketua adat, saya tanya, beliau bilang, salah satu faktor ini bahasa Toli-Toli terancam punah yang diteliti oleh Profesor Himmelman dari Jerman, karena
beda sikap bahasa, language attitude. Kalau pemuda tuli-tuli merasa bahwa bahasa tuli-tuli itu dianggap kuno, yang tadi ya tidak menarik. Kalau mungkin bahasa Bugis karena sana mayoritas Bugis ya, dominan bahasa daerahnya. Sehingga anak-anak bisa pindah ke bahasa dan bangga bahasa Bugis. Dan juga bahasa Indonesia atau dialek Jakarta ya, yang penyiar-penyiar radio ya. Satu lagi, mereka ketika ngomong bahasa Toli-Toli, yang masih bisa berbahasa Toli-Toli, ada beberapa desa yang termarginal, terisolir, sikap mereka ketika mereka lagi bahasa daerah, ada orang dari suku lain di sekitar tiba-tiba muncul, mereka langsung code switching, ya, beralih bahasa ke bahasa Indonesia atau bahasa yang dimengerti oleh orang yang datang di sekitar. Dengan catatan bahwa mereka rasa tidak enak ya, jangan yang dengar itu tersinggung karena tidak memahami bahasa. Nah, ini beda dengan suku lain, suku Bugis atau suku lain Gorontalo yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Mereka kalau ngomong bahasa daerahnya, kapan saja, di mana saja, walaupun ada orang yang tidak mengerti, mereka terus dan mereka bangga dengan bahasanya. Rasa bangga dengan bahasa daerah ini yang menyebabkan bahasa minoritas mereka, bahasa daerah mereka tidak akan terancam punah atau endanger. Dan yang lebih bahaya lagi kalau bahasa itu jadi moribund, karena ada 3 tingkatan, moribund, endanger, dan safe. Safe paling bagus kalau bahasa. Rata-rata safe language adalah bahasa Bugis masuk safe language atau strong languages. Sudah mulai. Yang berbahaya kalau jadi moribund language ya, bahasa yang hampir punah, extinct. Terima kasih. Maaf, lebih dan kurangnya saya mohon dimaaf. Iya, baik. Terima kasih Pak Dr. Muhtar. Luar biasa masukan-masukan dari Pak Muhtar. Untuk selanjutnya masih ada barangkali yang atau mungkin bisa ditanggapi oleh Prof. Gusnawati. Oh, ya. Silakan Prof. Tapi sudah terang. Ada tanggapan dari Prof? Oke, terima kasih banyak atas tanggapan dari Pak Muhtar, ya, Pak Dr. Muhtar. Beliau ahlinya, ya, dan saya setuju dengan pandangan-pandangan yang beliau ungkapkan tadi, bahwa memang bahasa ibu tidak dipelajari, tapi bahasa diperoleh, ya. Jadi first language atau Indo Indo apa? Indotang. 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 Nombotang, Indotang. Ibu bertang itu artinya bertahan, ya. Jadi Indo Pak Ibu yang bertahan, ya. Jadi Bapak bertahan. Mother language tidak ada hubungannya dengan Botang, ya, betul. Mungkin Pak Muhtar ini orang Bugis mungkin ya, bukan ya. Ya, jadi memang saya sependapat. Ya, saya juga melihat bahwa bahasa ibu itu seyogyanya tidak dipelajari, tapi diperoleh. Nah, bagaimana bahasa kedua pun kalau bisa diperoleh maka akan sangat bagus. Nah, di sini letak misalnya bagaimana kita bisa memperoleh kapasitas, ya, kompetens, ya, dalam teori bahasa dari misalnya Chomsky. Jadi ada kompetens, ada performance. Jadi performance kan itu sungguhnya awalnya ya dari pembelajaran, tapi kompetens itu dari tumbuh dari dalam. Nah, kita mempelajari bahasa ibu itu adalah dengan cara tumbuh. Jadi kita mengenal budaya itu, kita tahu apa yang harus dikatakan ketika suatu konteks tertentu. Dan ini semua tentu saja dari keluarga, karena dari sesuatu keintiman banyak hal yang banyak hal yang dikatakan tapi banyak hal yang disampaikan tapi tidak terkatakan, ya itu. Jadi di dalam bahasa yang tumbuh dari dalam itu built-in, ya. Jadi banyak hal yang disampaikan tapi tidak terkatakan. Inilah pentingnya mengapa dari bawah itu sesungguhnya sangat signifikan dalam membuat bahasa itu kembali kuat. Nah, tentu saja seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhtar tadi, bahwa dengan kebijaksanaan dari pemerintah itu sangat kuat juga membantu kita
pasti sudah pernah kita dengar bagaimana misalnya bahasa-bahasa yang sudah mati tumbuh kembali ya dengan dukungan penuh dari pemerintah sehingga tumbuh dari dalam kembali untuk membuat orang bisa menggunakan bahasa itu. Tetapi faktor keluarga sangat menentukan. Nah, ini saya tadi sampaikan ulang bagaimana presentasi dari Prof. Gufran Ibrahim dari Ternate itu disampaikan bahwa bagaimana misalnya pasangan suami istri yang umurnya di atas 50 tahun itu masih menggunakan bahasa ibu, ya. Kemudian ketika pasangan suami istri itu sudah di bawah 50 tahun masih menggunakan bahasa ibu antar mereka, tetapi ketika berbicara kepada anaknya itu sudah bergeser. Nah, kemudian suami istri yang 25 tahun itu sudah tidak menggunakan bahasa ibu lagi, apalagi kepada anaknya, tentu saja kepada anaknya juga tidak. Nah, inilah yang saya tadi contohkan bagaimana bahasa mati di tangan ibu atau di tangan bapak juga. jadi berhenti dia gunakan. Ya. Karena Itu mother tongue ya. jadi Ibu. sangat mengagetkan memang ini pembicaraan itu. Bagaimana seorang ibu sehingga ada orang yang menanggapi waktu itu di kongres itu DPT itu bahwa saya jadi malu ini jadi penulis buku pemertahanan bahasa, metode pembelajaran bahasa dan seterusnya, tetapi di rumah saya tidak menggunakan juga bahasa daerah. Nah, tuh. Jadi marilah kita melalui mungkin kesadaran itu kita berusaha menggunakan bahasa daerah di rumah, bahasa pertama ya kepada anak kita utamanya. Terima kasih banyak. Ya, baik, Prof. Terima kasih atas tanggapan dan masukan dari Prof. Selanjutnya mungkin ada apa Saya pertanyaan Pak atau Tamrin. tanggapan dari Ibu Fatina? Disilakan, Bu Terima Fatina. kasih Pak Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof, sangat menarik tadi apa yang Prof telah paparkan tentang pemertahanan bahasa. Saya tertarik dengan pembalikan pergeseran bahasa atau RLS ya. Ini di disertasi saya juga saya rencananya mau memasukkan kerangka teori tentang itu. Ini mohon bantuan Prof untuk memberikan pencerahan tentang kaitan antara pembalikan pergeseran bahasa dengan FLP khususnya yang 3 komponen itu ada ideologi bahasa, praktik bahasa, dan manajemen bahasa. Dan bagaimana cara menerapkannya dalam disertasi saya nanti, Prof. Terima kasih, Prof. Gusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini di dalam makalah saya yang kedua tentang FLP, saya belum tampilkan. Jadi memang betul bahwa dengan hubungan terjadi melihat tadi ranah penggunaan bahasa, kemudian kita menggunakan FLP dan ada strategi-strategi yang diperlukan. Ini saya tampilkan di dalam makalah saya yang kedua. Apakah saya tampilkan? Ya, silakan, Prof. Saya buka dulu. Jadi ini ya, ini tadi pertanyaan. Saya saja dulu ya, baca atau bagaimana? Yang dari apakah itu? Jadi saya saya presentasikan dulu ya. Apakah begitu? Saya presentasi dulu. Iya, boleh, Prof. Oh ya. Lanjut presentasi nanti sebentar baru dijelaskan kembali pertanyaan saya.
apakah itu FLP, Family Language Policy, itu adalah sesungguhnya sebuah keputusan eksplisit dan perencanaan tentang penggunaan bahasa di rumah. Jadi sebuah strategi, sebuah keputusan yang kita tulis dengan baik, dan kita sudah rencanakan bagaimana bahasa yang digunakan di rumah ya. Nah, ini dikemukakan oleh King dan Kurt Christiansen ya. Jadi bagaimana perencanaan eksplisit penggunaan bahasa dan hal yang mencakup keputusan eksplisit dan implisit itu. Yang sesungguhnya merupakan bagaimana keluarga menjalankan peran sebagai pemertahanan bahasa. Nah, mengapa FLP berkembang pesat? Itu ada 4 faktor pendukung, yakni pertama adalah globalisasi, jadi migrasi internasional, dan kemudian pengakuan peran keluarga, ya, bahwa keluarga itu adalah institusi yang paling penting. Kemudian perspektif interdisipliner, jadi konvergensi, jadi antara berbagai disiplin. Dan yang keempat terakhir adalah pergeseran paradigma, yakni dari eksplisit ke holistik. Ya, itu ada yang 4 hal yang menjadi faktor pendorong dari FLP ini berkembang secara pesat. Seperti yang tadi dikemukakan oleh Bapak Mokhtar. Nah, kemudian ada model triparty dari Spolsky yang 3 komponen saling terkait, yakni bagaimana language ideologi, yang bagaimana sikap dari misalnya penutur bahasa itu, bagaimana apakah dia berkeyakinan bahwa bahasa ini penting bagi keluarga ini, maka mereka akan menggunakan. Dan kemudian apabila dia memiliki ideologi bahwa bahasa ini tidak penting, maka bahasa itu tidak digunakan. Nah, berdasarkan misalnya language ideologi itu, ya hal yang lain lagi adalah bagaimana penggunaan bahasa jadi language practice, bagaimana pola aktual penggunaan bahasa di dalam misalnya di dalam ranah-ranah tertentu. Dan kemudian ini mungkin dimaksud tadi oleh Bapak Mokhtar nih, bagaimana language management, bagaimana upaya eksplisit memodifikasi praktek penggunaan bahasa itu. Jadi 3 hal ini yang saling terkait. Yang kemudian kita lihat bahwa misalnya komponen 1 yang merupakan keyakinan yang membentuk suatu keputusan FLP, yakni nilai bahasa. Nah, apabila di dalam ideologi bahasa itu kita menganggap bahwa bahasa ini sangat bernilai, bahasa ini merupakan identitas, bagaimana pentingnya bahasa itu, maka bahasa itu digunakan di dalam keluarga. Jadi keyakinan, jadi ideologi suatu keluarga memperlihatkan bagaimana penggunaan bahasanya. Jadi itu. Dan kemudian bagaimana misalnya hubungan bahasa dan identitas, hubungan bahasa dengan budaya, dan kemudian identitas bahwa misalnya ideologi memang bahasa ibu misalnya penting, tetapi harus juga bilingual. Jadi harus juga misalnya mengetahui bahasa Indonesia, bahasa Mayor. Jadi diajarkan juga bahasa Mayor, maksudnya melalui sekolah, tetapi tidak menjadi mayor dalam keluarga. Jadi bahasa Kaili untuk identitas budaya, bahasa Indonesia untuk kesuksesan ekonomi misalnya. Jadi ini adalah ideologi, ya, ideologi dari tadi Spolsky. Kemudian praktek berbahasa, bagaimana realitas penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam hal ini pola aktual penggunaan bahasa, misalnya dengan orang tua, nah dengan saudara, code switching kah? Bagaimana konteks penggunaannya? Nah, tadi di dalam pergeseran, di dalam makalah pertama, kita lihat bahwa apabila misalnya topik internal, topik keluarga, ya memang menggunakan bahasa, bagusnya menggunakan bahasa minor. Tetapi kita juga menyadari apabila topik itu bergeser, misalnya berbicara tentang tugas sekolah atau berbicara politik, ya otomatis itu kita lihat berubah juga penggunaan bahasanya. Jadi ini realitasnya bagaimana, ya. Nah, kemudian tindakan strategisnya adalah ini yang top down itu menggunakan misalnya strategi eksplisit, misalnya OPOL, one parents one language, atau minoritas language at home.
Jadi ada aturan bahasa, ada sumber daya, ada program pembelajaran. Nah, ini tadi yang dikemukakan bahwa apa namanya, first mother tongue itu sesungguhnya bukan dengan pembelajaran, bukan dengan learning, tetapi justru dengan akuisisi, tetapi dengan adanya OPOL, adanya military language at home, maka justru bukan memang pembelajaran, tetapi pembiasaan. Jadi bukan sengaja diajarkan, tetapi jadi tidak seperti di sekolah, misalnya bagaimana harus subjek di depan misalnya, atau bagaimana predikat. Tidak seperti itu, tetapi sebuah aturan bahasa bahwa di dalam konteks-konteks tertentu itu berbahasa minoritas. Jadi bagaimana kakek nenek berbahasa. Jangan lagi justru kakek sama nenek misalnya berbahasa Indonesia. Justru hal yang seperti itu saya lihat sangat merusak bahasa Indonesia. Karena dicampur antara bahasa daerah sama bahasa Indonesia. Sehingga anak-anak sampai perguruan tinggi, bahkan saya lihat mahasiswa aku, saya lihat kadang-kadang bahasa Indonesianya juga tidak jelas. Ini bahasa Indonesia apa bahasa daerah misalnya. Nah, itu. Jadi inilah tidak ada, kita semua tahu bahwa di dalam otak kita itu kan terjadi ada memori-memori ya. Ada seperti lemari-lemari, ada dengan penguasaan bahasa daerah misalnya, maka justru memperkuat bahasa yang akan dipelajari kemudian. Nah, gap antara ideologi, praktek, dan manajemen. Jadi fenomena umum itu terlihat bahwa bagaimana ideologi berlawanan sama praktek. Bagaimana misalnya suatu sikap bahasa yang mengatakan bahwa bahasa minoritas itu bagus, tetapi dalam prakteknya justru tidak menggunakan. Jadi ada gap, ada kesenjangan antara yang diyakini dengan yang dilakukan. Ada manajemen, kesenjangan antara manajemen sama praktek. Ada kesenjangan antara ideologi sama manajemen, dan adanya kita tahu semua ketika kita meneliti bahasa-bahasa itu bahwa beda sikap, beda kenyataan. Jadi penting meneliti antara misalnya dengan melakukan observasi dan melakukan wawancara juga, karena kalau ditanya pasti positif, tapi kalau dilihat belum tentu. Jadi ini fenomena umumnya. Nah, bagaimana FLP sebagai mekanisme language maintenance, ya? Fishman mengatakan bahwa transmisi intergenerasi adalah kunci yang tadi yang saya katakan. Jadi bagaimana bahasa minoritas itu digunakan di keluarga, itu adalah kuncinya. Nah, kemudian FLP-nya adalah mekanisme konkretnya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, studi kunci tentang efektivitas FLP bukti dari berbagai konteks. Ini dari penelitian yang saya dapat buktinya, ya. Nah, jadi dua hal yang diperlihatkan one parent one language itu, setiap orang tua konsisten gunakan satu bahasa. Nah, jadi hal ini cocok untuk keluarga antar etnis. Jadi satu orang tua, mungkin misalnya ibu atau ayah misalnya yang menikah antar etnis itu konsisten menggunakan satu bahasa. Nah, di keluarga saya kebetulan saya menikah dengan orang Makassar, misalnya contohnya itu ini pasti dibantu juga oleh ibu saya yang tidak mau berbahasa Indonesia. Jadi dia berbahasa Indonesia kepada semua orang, berbahasa Bugis kepada semua orang, kepada cucunya, kepada penjual, kepada siapa saja. Dan anehnya orang-orang juga mengerti apa maksudnya. Dan akhirnya juga anak-anak saya bisa berbahasa Bugis, tetapi tidak tahu berbahasa Makassar. Ya karena bapaknya berbahasa Makassar dan tidak digunakan bahasa Makassar. Jadi ini adalah OPOL, one parent, one language. Setiap orang tua konsisten gunakan satu bahasa. Kemudian minority language at home. Ini strategi kedua, ini paling efektif karena bahasa minoritas digunakan atau dominan di rumah. Nah, bahasa mayoritas di luar. Ya, jadi tidak boleh gunakan bahasa minoritas tidak boleh menggunakan bahasa mayoritas di dalam rumah. Nah, ini dianggap dengan strategi FLP ini dianggap sangat efektif. Nah, yang ketiga dan keempat itu time and place and mix, ya. Jadi waktu tertentu sama tadi di rumah, ya,
pada misalnya mungkin saat-saat mau tidur ada baca apa, mungkin bukan baca ya, bercerita bercengkrama dengan anak-anak, ya keluarga muda, ya keluarga seperti Bu Fatina. Kalau saya sudah tidak, ya. Jadi kemudian bagaimana apa rumah di luar rumah, ya, dan kemudian bagaimana terjadi code switch, ya. Jadi ada time and place and mix. Jadi bagaimana bahasa tertentu pada waktu tertentu, dan karena kalau dengan tidak dia bergeser maka berisiko untuk pergeseran. Jadi harus gunakan bahasa minoritas di rumah, bahasa mayoritas di luar rumah. Nah, apa yang mempengaruhi efektivitas dari FLP ini, ya? Ada 8 yang diidentifikasi, yakni tentu saja konsistensi, ya, kita harus konsisten terus. Kemudian jadi menggunakan seperti yang tadi sudah distrategikan, ya, jangan bergeser. Kemudian profesiensi, ya, dan kemudian apa namanya, bagaimana kepercayaan itu mendukung penggunaan bahasa, dan tentu saja dukungan komunitas, ya, dalam hal melaksanakan strategi-strategi yang tadi sudah saya paparkan sebelumnya, dan kemudian sumber daya, pendidikan dan sikap masyarakat, dan tentu saja agensi anak, ya. Ini semua hal-hal yang mempengaruhi efektivitas dari family language planning. Apa tantangannya, ya, untuk keluarga Kylie? Ya, seperti tadi yang saya sudah gambarkan di makalah 1, yakni dominasi bahasa Indonesia, dan kemudian tidak ada dukungan, ya, dan kemudian spesifik FLP itu lemahnya kepercayaan, bagaimana impact, ya, impact percaya itu, dan tentu saja tidak adanya sumber daya. Misalnya mungkin kakek nenek misalnya sudah tidak ada, orang tua juga malahan tidak menggunakan bahasa minoritas, seperti tadi yang saya gambarkan dari makalah Prof. Gufran itu, bahwa mungkin kalau sudah 40, umur dari orang tua itu 40-an, ya, di bawah 50 maksudnya tadi, 40-an itu bahasa orang tua sudah bukan lagi bahasa minoritas, tapi bahasa mayoritas, dan itu juga memperparah anak-anaknya karena tidak memperoleh lagi bahasa minoritas, dan apalagi keluarga yang umurnya 25-an, ya, 25 tahun itu pasti berbahasa mayoritas. Ini tantangannya. Nah, ini intervensi tingkat keluarga secara individual ini dilakukan. Tadi minoritas language at home, ya, nomor 1. Jadi, ya, harus ada menggunakan bahasa minoritas untuk keluarga, kemudian menggunakan one parent one language untuk antar etnis. Jadi ini untuk keluarga Kylie, ini untuk nomor 2 untuk antar etnis. Kemudian nomor 3, lingkungan kaya akan bahasa Kylie, ya. Kemudian memperkuat kepercayaan bahwa bagaimana identitas misalnya jadi ideologi diperkuat, bagaimana bahwa dengan hilangnya bahasa misalnya bahasa minor itu maka hilang identitas, ya, jadi hilang budaya. Jadi harus memperkuat suatu ideologi yang bisa membangun suatu konsistensi penggunaan bahasa yang selalu digunakan, sehingga bahasa minoritas itu terpelihara dengan baik. Nah, bagaimana misalnya untuk tingkat komunitas? Ini perlu dukungan infrastruktur, misalnya language nest, ya, bagaimana Kohanga Kylie. Kalau tidak salah saya punya bimbingan, ya, saya lupa, sudah lama, sudah ada 1 tahun lebih dia tidak pernah muncul. Ini saya punya anak bimbingan, tapi bukan pemeliharaan bahasa, dia berbicara tentang Kohanga, ya, Kohanga Kylie ini. Banyak, ya, banyak dialek di sana, ya, kalau tidak salah dia bilang, ini mahasiswa ini. Dan kemudian yang kedua, komunitas praktek orang tua. Jadi ada komunitas praktek orang tua, ini bisa dipanggil misalnya ke PAUD, ya, orang tua, komunitas praktek orang tua ini, bisa orang tua ini bercerita dalam bahasa Kylie, ya, jadi
anak-anak yang sekolah di situ, PAUD itu bisa mendengarkan bagaimana cerita-cerita dalam bahasa minoritas itu. Yang menarik, kemarin saya mengajar bahasa kemahiran berbahasa Bugis ya, kemahiran menyimak dan berbicara bahasa Bugis ini di perguruan tinggi. Itu akan banyak dialek. Nah, tekanan-tekanan berbeda sehingga kadang-kadang tekanan-tekanan itu juga mempengaruhi pemahaman terhadap bahasa itu. Dan ternyata sungguh walaupun bahasa Bugis sendiri maksudnya digunakan bahasa itu di dalam keseharian mereka, tapi ketika berbicara dalam ranah pendidikan seperti yang saya lakukan kemarin itu terbata-bata. Ya, jadi di situ dilihat bahwa sungguhnya memang di dalam ranah pendidikan itu paling mudah bergeser di bahasa ibu itu ya, atau bahasa minor itu. Dan kemudian tentu saja program intergenerasi ya, ini top down dan aktivitas komunitas ya. Nah, aktivitas komunitas ini bisa macam-macam ya, dengan cerita, dengan caranya masing-masing, ada luring, ada daring, dan tentu saja kampanye penggunaan bahasa. Pentingnya walaupun bagaimana penggunaan kantong-kantong plastik juga tidak serta-merta, walaupun ada juga di antara kita yang sadar. Jadi seperti itulah juga saya kira yang kita bisa lakukan untuk pemertahanan bahasa atau pembalikan bahasa yang bergeser itu menjadi kembali bertahan. Nah, kemudian intervensi tingkat meso, yakni integrasi pendidikan, kemitraan pemerintah, dan kemudian yang makro adalah advokasi kebijaksanaan, advokasi kebijakan, dan dokumentasi yang mendesak. Nah, ini yang penting, dokumentasi perlu juga dijadikan proyek saya kira untuk mendesak sekali ini pendokumentasian bagaimana cerita dalam bahasa Kaili, mitos-mitos, mungkin pesan-pesan, dan seterusnya ya, upacara-upacara itu didokumentasikan. Kan biasa sekarang maestronya itu sudah sangat tidak mau memberitahukan apa yang dia misalnya baca-baca ya, apa yang dia mantra-mantranya. Bisa jadi ada dua hal ya, dia tidak mau diganti sebagai misalnya takut terjadi pergantian, bisa juga sesungguhnya dia sendiri tidak mengerti juga. Jadi ini dokumentasi yang mendesak dilakukan untuk tingkat makro itu. Ya tentu saja meso juga penting karena dari sana kita ambil dananya, dan kemudian makro ya ini adalah kita yang melakukannya ya. Dan dari teori ke praktik masa depan bahasa Kaili, saya simpulkan bahwa keluarga adalah kunci, konsisten, kesempurnaan, waktu bertindak adalah sekarang. Jadi kita lihat bahwa bahasa itu dapat disimpan oleh orang-orang yang berbicara, yang berbicara menggunakannya, yang menggunakan bahasa itu. Ini Fisman yang bilang ya. Jadi kalau kita bicara saja tapi tidak kita gunakan, maka sesungguhnya itu suatu tanda bahwa kita tidak mendukungnya. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu juga sekaligus tadi jawaban dari Siti Fatina. Mungkin masih ada yang mau diklarifikasi. Silakan. Pak Tamrin, tidak ada suara, Pak. Belum ada suara. Pak Tamrin? Ya, sudah ada suara, halo? Alhamdulillah. Halo, halo? Ya, halo? Coba diambil alih. Sudah Pak, sudah. Sudah ada? Suara. Ya, sudah ada. Ya, oke. Ya, baik sekali lagi
terima kasih Prof atas penjelasannya luar biasa tentang konsep teori pemertahanan bahasa disangkutkan dengan kebijakan bahasa. Dalam hal ini mungkin ada masukan atau pertanyaan dari peserta? Mungkin ada tambahan dari Pak Dr. Muhtar? Silakan Pak Dokter. Ada Pak? Ya, terima kasih. Sekali lagi paparan dari Ibu Prof. Busnawati sangat mencerahkan, very thoughtful and inspiring. Uh, Masukkan teori-teori dan beberapa contoh nyata. Jadi saya juga sepakat, Prof. Memang inti dari language revival ya sebagai lawan dari language shift atau pergeseran bahasa adalah bagaimana family language policy ini bisa bangkit hidup di tengah masyarakat. Ada kesadaran karena menurut Profesor Joshua Fishman, kalau kita melihat bahwa bahasa dikatakan dalam etnolog moribund and endangered, ya bahasa yang hampir punah dan bahasa yang terancam punah, itu adalah pertama kita ibaratkan seperti bahasa itu sakit, yang tadi Prof sudah gambarkan. Bahasa itu sakit karena bayangkan ibu saja tidak menjadi transmitter of ethnic language. Seharusnya ibu, orang tua, kakek, nenek menjadi good transmitter of ethnic language, menjadi mereka yang mewarisi bahasa itu ke pass on from parents to children kan tapi kalau mereka cuek, jadi ibaratnya ini penyakit kanker, Ya, ya. tapi si penderita menderita dan orang di sekitarnya termasuk orang tuanya juga tidak membantu agar penyakit kanker ini di kemoterapi lah atau apa. Ya, jadi kalau Profesor David Crystal dari Cambridge University katakan bahasa itu bisa mati. Dan bahasa mati karena ada bahasa pembunuh, killer language, bahasa dominan. Kalau di negara-negara bekas jajahan Inggris, Commonwealth countries, bahasa Inggris dicap sebagai bahasa pembunuh. Ya. Walaupun mereka juga sebaliknya berhasil dengan kebijakan bahasa dan language policy and planning menghidupkan kembali bahasa, tapi kebijakan atau perencanaannya top down. Ya, itu Inggris berhasil ya. Saya pelajari language policy. Kenapa semua negara berbahasa Inggris menjadi outer, ya, second. Jadi ada penutur bahasa Inggris, penutur pada lingkaran pertama, lingkaran kedua, dan kebanyakan negara bekas jajahan Inggris akibat berhasilnya language policy-nya yang top down, bukan bottom up karena itu efektif kebijakan bahasanya melalui misalnya incorporating ke dalam kurikulum. Tapi karena penuturnya kan bukan penutur asli, ini beda konteksnya. Ya. Kalau tadi family language, dia bottom up dan asosiasi dengan pemerolehan bahasa. Ya. Jadi lebih cenderung kepada imitating, listening, dan exposure. Sehingga bahasa, ya. Yang saya kembali ke tadi, kalau tidak ada kesadaran masyarakat untuk menyadari bahwa bahasanya bisa terancam punah, endanger, kemudian moribund, kemudian extinct, itu bahasa itu akan mati. Seperti dalam bukunya Profesor Crystal, Language Deaths. Ada sekitar 40% bahasa yang terancam punah atau mati dalam waktu 45 tahun atau 50 tahun ke depan. Dan itu sudah terbukti. Jadi itu kesadaran dari masyarakat melalui family language policy, ya, yang baru muncul tahun 2004 ya. Ini menarik karena
yang saya pelajari sudah lama top down, Language Policy and Planning (LPP). Ya, sekarang dengan Ibu Fatima, insya Allah Ibu Prof, kita orang-orang Barat Bu, pasti akan kalau hidup ini Family Language Policy melalui bahasa Kaili, Ya, akan bisa masuk di jurnal bereputasi. ya, unik kan? Nama Ibu Prof, Ibu Siti dan lainnya, dan pakar-pakar bahasa akan melirik ke kita karena menumbuhkan Family Language Policy setelah Profesor Bernard Spolsky dari Universitas Eleban Jerusalem sudah meninggal wafat, tidak ada lagi yang menghidupkan ini Family Language Policy. Tapi di Unhas, Untad, dan BRIN ada insya Allah Insya Allah. akan menghidupkan melalui Family Language Policy. Kemudian saya pikir begini, karena bahasa pertama sebenarnya untuk menghidupkan kembali, melibatkan penutur, native speaker, itu nothing to do with language learning, tapi something to do with language acquisition. Sangat berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Kalau pembelajaran bahasa kan itu untuk orang dewasa, untuk bukan penutur native speaker. Native speaker harus ditumbuhkan, dihidupkan kembali, ya, dari keterancaman pergeseran bahasa menjadi ke language revival melalui menumbuhkan Family Language Policy yang diteliti oleh Ibu Siti Fatina, dan kita mendorong ide ini melalui research disertasinya. Saya kira itu dulu, Prof. Pak Tamrin. Terima kasih banyak. Sorry, maaf di Iya, lebih dan baik. kurang. Terima kasih Pak Dr. Mukhtar. Selanjutnya mungkin ada masukan dari Pak Dr. Mukrim. Silahkan Pak. Saya menyimak dulu, Pak. Mungkin Oh ya, ada baik. Pak Denny atau Pak Asri ada di sini kayaknya. Iya, oke. Yang Teman-teman lainnya. Pak Tamrin, saya dulu yang lanjut ya. Oh ya, biar oke. Silakan Bu Fatina. Terima kasih Pak Tamrin. Prof. Gusna, sangat menarik paparan Prof. Gusnawati tentang FLP. Begitu pula saran-saran dan masukan dari Pak Dr. Mukhtar. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Mukhtar tadi, selama ini FLP itu diterapkan di konteks imigran ya di luar negeri. Pertanyaan saya, bagaimana penerapan teori ini dalam konteks urban multietnik dan multibahasa, seperti Kota Palu dan beberapa kota lainnya di Indonesia? Itu saja, Prof. Terima kasih. Tadi kan sudah diberikan, terima kasih banyak ya Pak Tina, pertanyaan. baik. Tadi sudah diberikan petunjuk strategi ya oleh Spolsky, ada berapa tadi itu, ada beberapa ya, Ada beberapa. Tapi yang paling inti yang strategis itu yang eksplisit yakni OPOL ya. Jadi one parent one language. Jadi untuk misalnya antar etnis ya. Jadi ketika misalnya terjadi pernikahan antar etnis di dalam keluarga, itu kita menerapkan satu strategi bahwa siapa di dalam keluarga itu, mungkin ibu atau bisa juga ayah sebetulnya. Kalau dominannya ayah di situ, bisa juga ayah yang dominan satu bahasa daerah dipakai di situ. Jadi ini terkait dengan sebetulnya komponen manajemen ya, manajemen bahasa. Ya tadi kan dikemukakan juga bahwa ada kesenjangan antara ideologi sama penerapan ya. Jadi praktik berbahasa kan ada 3 hal yang terkait tadi. Jadi ideologi, praktik berbahasa dengan manajemen. Nah, di antara ketiga itu ada kesenjangan ya. Ada kesenjangan antara ketiga hal itu. Jadi sudah ideologinya bagus bahwa bahasa minor atau setiap bahasa adalah merupakan sebuah identitas, sebuah bahasa harus mencerminkan budaya dan sebagainya. Jadi
kita punya ideologi yang bagus, tetapi prakteknya bagaimana? Apakah digunakan atau tidak? Nah, itu. Nah, itu yang menjadi kesenjangan. Nah, dengan praktek itu, dengan hal-hal yang terjadi kesenjangan itu, maka dibuatlah satu tindakan strategis ya. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya bagaimana melakukan di Indonesia, kan belum, baru Siti Fatina ini yang berusaha ya. Jadi kita coba nanti terapkan. Ya, ini kan yang baru kan, Pak Dr. Muhtar tadi sudah mengatakan bahwa akan hidup ini teori ini, walaupun sebenarnya Spolki sudah meninggal, tapi akan hidup dari UNAS dan UNTAD. Dan kalau berhasil, bagaimana menghidupkan kembali ini bisa menjadi justru orang berguru ke sana, orang sebalik ke sana melihat. Ya, bagaimana Pak? Luar biasa kan? Jadi insya Allah ya, itulah tadi dari awal saya katakan bahwa kita bertemu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, memberikan masukan-masukan terkait dengan disertasi Ibu. Jadi seperti itu. Jadi ada strategi eksplisit, ya, OPOL, one language, one parent, kemudian minority language,